jihad ada rukunnya, ada syaratnya, ada adabnya, ada tata caranya. Kami dari FPI menolak ISIS. Banyak hal yang kami tolak sudah. Satu, lalu ada nanya, Habib, beda FPI sama NU apa sih? FPI sama NU sama-sama doyan tahlil, sama-sama doyan marhabanah, sama-sama doyan tawassulan, tabarukan. Lalu apa bedanya? Kan sama-sama ahlus sunnah. Lalu kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua PBNU, beliau katakan beda FPI sama NU. NU amar ma'rufnya, FPI nahi munkarnya. Itu aja. Jadi NU orang tuanya, FPI anak mudanya. Itu aja sudah. Sebetulnya sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau Kiai Madura lain lagi. Kiai Madura ditanya FPI itu apa? Kiai apa dijawab? FPI itu NU garis keras. Gitu aja sudah. Sebetulnya dia juga, cuma lebih keras dalam menghadapi maksiat. Makanya jangan mau kita diadu domba sesama ahlus sunnah wal jamaah. Saya tanya semua, siap bersatu? Ya. Siap bersaudara? Ya. Siap berjuang bersama? Ya. Takbir. Shallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah, sebelum saya akhiri ceramah ini, saudara, saya ingin menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek soal fenomena ISIS. Fenomena ISIS. Saya setuju dengan fatwa MUI kalau ISIS tidak perlu ada di Indonesia. Tapi dengan fatwa MUI langsung diartikan bendera ISIS mesti dibakar. Jangan. Bendera ISIS itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Anda bakar, berarti Anda bakar kalimat tauhid. Jadi jangan sampai kita berbuat bodoh juga, saudara. Jangan kita benci, tapi kita ngawur. Itu nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga setuju dengan seruan pemerintah. Kalau anak-anak muda Indonesia jangan berjihad ke Syria maupun ke Irak. Tapi pemerintah juga tidak boleh melarang umat Islam untuk berjihad. Bukan pemerintah saja, FPI juga melarang anggotanya untuk berangkat ke Syria dan Irak. Kenapa? Bukan karena ISIS, tapi karena di Irak dan Suriah sekarang lagi terjadi perang saudara. Syiah dengan Syiah perang, Sunni dengan Sunni perang, Sunni dengan Syiah, apalagi saudara, saling serbu kampung, saling bunuh satu sama lainnya. Ini berbahaya. Kalau kita berangkat ke sana, kita ikut satu kelompok jihad, nanti kita diajak nyerbu kelompok jihad yang lainnya. Itulah sebabnya kami juga FPI kami larang. Tapi bukan karena ISIS, bukan. Karena ada fitnah perang saudara-saudara. Oleh karena itu, FPI tidak melarang naskah-naskahnya yang berangkat ke Palestina, yang berangkat ke Filipina Selatan, yang berangkat ke Thailand Selatan. Nah, saya ingin kasih tahu pemerintah, kalau pemerintah melarang ke Irak dan ke Syria, saya setuju. Karena di sana sedang ada fitnah. Tapi kalau pemerintah mau larang jihad secara keseluruhan, nggak bisa. Dulu di zaman Pak Harto tahu kok, anak Indonesia ada ke Afghanistan perang lawan Uni Soviet. Pelajar Indonesia banyak yang ke Bosnia. Saudara, ketika itu perang lawan Kroasia, tahu? Siapa bilang Pak Harto nggak tahu, saudara? Bahkan Pak Harto datang ke Bosnia bikin masjid. Masjid Raya Indonesia dibangun, lagi perang. Artinya secara langsung atau tidak langsung, Harto mesti para mujahidin. Cuman jangan bawa-bawa negara. Mereka di sana datang atas nama pribadi.
Mereka jihad di selatan Filipina, jihad di selatan Thailand, jihad di Bosnia Herzegovina, saudara. Enggak larang. Yang penting nanti kalau pulang ke Indonesia jangan main petasannya di Indonesia. Main petasan, bom sana, bom sini, jangan. Makanya dulu zaman Soeharto mereka nggak ada main petasan di sini, saudara. Main petasannya di sana. Belakangan setelah Soeharto tumbang, kita masuk era reformasi. Belakangan ini begitu ada Densus 88, mujahidin dicurigai semua. Semua dituduh yang nggak benar. Hati-hati. Kalau mereka mau jihad keluar, dilarang. Nanti mereka main petasan di dalam, sudah. Saya tanya, ibu punya anak, anaknya suka main petasan, ibu larang. Yang di sini nggak boleh, yang di situ nggak boleh, yang di sono nggak boleh. Akhirnya apa? Dia main di dapur, ada kompor, petasannya dipasang di dapur, meletup kompornya. Bahaya tidak? Bahaya. Anak kecil kalau mau main petasan jangan dilarang, tapi dididik, dibina, diarahkan. Oh, mau main petasan boleh, nah, tapi jangan yang ini kegedean lah petasannya. Ini aja yang kecil. Nah, mainnya di halaman, nah, jangan di dalam rumah. Nanti kalau dalam rumah kebakaran, jangan dekat-dekat rumah tetangga. Ayo di lapangan, diarahkan. Begitu dikanalisasi, dia main petasannya tepat arah, sudah. Begitu juga mujahidin. Kalau anak-anak muda ada yang saudara mania, di kalangan mujahidin juga ada jihad mania, sudah. Artinya hidupnya memang udah suka jihad, nggak bisa dilarang. Dari dulu zaman Soeharto berapa banyak orang kita berangkat ke Afghanistan, perang 6 bulan. Setelah perang 6 bulan, balik lagi dia ke kampungnya. Di sini dia duduk sama keluarga sebulan 2 bulan dia istirahat, sudah. Setelah itu berangkat lagi ke Afghanistan, jihad lagi dia di sana. Kalau dia selamat 6 bulan kemudian pulang lagi istirahat ketemu keluarganya. Gak bisa dilarang, ini udah jihad mania. Memang udah demen jihad, sudah. Mereka ahli bikin bom, ahli senjata, jago bukan tidak. Yang ikut jihad ke Afghanistan orang Indonesia tidak kurang dari 5.000 orang, sudah. Orangnya masih ada di Indonesia saat ini. Jangan dimusuhi. Mestinya polisi, tentara rangkul mereka, deketi mereka, supaya mereka nggak bikin macam-macam di negeri kita, saudara. Tapi begitu mereka dimusuhi, mereka diawasi, mereka ditangkepi, hati-hati. Besok mereka bisa melawan. Kemarin yang mereka lawan bukan polisi Indonesia, bukan tentara Indonesia. Mereka lawan kemarin tentara Uni Soviet, saudara, yang persenjataannya lengkap. Mereka ikut mujahidin, mereka jago perang, mereka tahu bagaimana cara bikin bom. Jangan dilarang. Biar mereka tertib hidup di Indonesia jadi warga yang baik. Kita rangkul, kita deketi, kita manfaatkan mereka untuk ikut menjaga keamanan. Bagus tidak? Bagus tidak? Kalau mereka lagi kangen mau main bom, suruh berangkat lagi. Ngomong ke Kapolsek nih, Pak Kapolsek kangen nih mau main bom lagi. Udah berarti mau main bom, iya, berangkat ke Palestina. Begitu dong. Itu namanya disalurkan, tapi jangan atas nama negara. Mereka uber-uber, mereka dibunuh, hati-hati. Yang baru ditangkap oleh Densus dan diatasi baru 350 orang, sudah. Ada 5.000 lebih mujahidin Indonesia yang bertempur di Afghanistan. Mereka cinta negara, mereka cinta negeri. Jangan pusing mereka, jangan pusili mereka. Hati-hati, kalau mereka marah nanti mereka semua bisa angkat senjata. Kalau mereka sudah angkat senjata bisa terjadi perang, saudara. Bisa kacau republik ini, saudara. Kalau saya bertanya semua, mau Indonesia tenang tidak? Mau Indonesia aman tidak? Nah, kalau mau Indonesia tenang aman, jangan kita saling curiga sesama kita. Saya kenal mereka, bukan nggak kenal mereka, saudara. Ada 5.000 pejuang-pejuang yaitu Indonesia
yang sudah pernah pengalaman tempur di Afghanistan, yang pengalaman tempur di Filipina, dan pengalaman tempur di Thailand. Dari zaman Soeharto, Pak Harto kenal mereka, Pak Harto tahu mereka. Dulu yang namanya Bakir catat nama mereka, alamat mereka, di mana tinggal mereka, tapi mereka nggak diganggu sudah. Kalau mereka berangkat ke luar negeri, selama mereka atas nama pribadi, pemerintah Indonesia tutup mata, saudara. Jangan sekarang berlebihan, mau jadi budak Amerika. Setiap orang mau jihad dilarang, orang mau jihad dicurigai, orang mau jihad dituduh teroris, orang mau jihad mereka anggap. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah sampaikan ini ke pemerintah. Jadi kalau Anda tidak mau lagi ada petasan di Indonesia, tolong yang maniak jihad jangan dilarang. Tapi mereka udah asik dengan jihad, mereka udah nikmat dengan jihad sudah. Sebulan saja mereka tidak jihad, pusing kepala mereka. Gak bisa mereka duduk di rumah, mereka cinta mau mati zahir. Jangan dihalangi. Kalau dihalangi, nanti Anda dianggap musuh mereka. Kalau Anda dianggap musuh mereka, nanti mereka bom di kita punya negeri. Jangan saudara. Karena itu kepada anak-anak muda kita ingatkan. Jadi jangan juga jihadnya ngawur. Ada orang jihad pasar bom, pasar Purwakarta, yang mati siapa? Berdak dirinya di pasar Purwakarta, yang mati Rahmat, Udin, Soleh. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Pasar bom di badan, masuk ke masjid, lagi sholat Jumat, diledakkan badannya. Yang mati Imam Marbot. Ngawur tidak? Ngawur. Tanya, jawab yang jujur, Mbak, itu jihad atau jahat? Jahat. Jihad atau jahat? Yang begitu matinya mati sakit atau sangit? Jihad ada adab, ada cara, saudara. Jihad ini kewajiban agama. Nah karena itu maka proses tadi saya katakan, ada sih saya setuju dengan pemerintah untuk melarang warganya ke Irak atau ke Syria karena sedang perang sudah. Tapi saya tidak setuju kalau jihad secara umum dilarang oleh pemerintah, karena jihad adalah kewajiban agama. Tapi ingat, jihad ada rukunnya, ada syaratnya, ada adabnya, ada tata caranya. Jihad nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah, jihad nggak boleh bunuh perempuan, jihad nggak boleh bunuh anak-anak, jihad bahkan nggak boleh bunuh tokoh agama orang lain yang tidak ikut campur dalam memerangi kita, saudara. Bahkan kalau lagi jihad, lagi perang, tempat agama orang lain nggak boleh kita hancurkan, saudara. Jihad itu nggak boleh membunuh warga sipil yang tidak bersenjata, nggak boleh. Jihad itu punya etika, jihad itu punya cara. Walaupun musuh menyerbu kita, memperkosa perempuan kita, membunuh anak-anak kita, saudara, tapi kita nggak boleh menyerbu mereka, memperkosa perempuan mereka, menyembelih anak mereka. Haram. Ya, musuh berperilaku sebagai binatang, sebagai setan, mengajak-ajak kita punya negeri, tapi kita membalas mereka. Nggak boleh kita jadi binatang, nggak boleh kita menjadi setan, membunuh secara membabi buta. Haram. Saya kira jelas tidak? Kemudian saudara, yang terakhir soal ISIS, sebetulnya pemerintah Indonesia sudah tidak usah ikut campur terlalu jauh. ISIS itu bukan organisasi, ISIS itu negara yang dideklarasikan oleh mereka yang berontak di Irak dan Syam. Saudara, di negeri Syria itu banyak kezaliman, ulama banyak dibunuh, ulama dihukum mati. Sudah begitu juga di Irak. Di Irak sejak diserbu oleh Amerika Serikat 15 tahun yang lalu, kezaliman terjadi di mana-mana. Pemerintahnya tidak adil, saudara. Oknum-oknum polisi, oknum-oknum tentara membentuk milisi-milisi bersenjata. Milisi bersenjata ini menyerbu ke kampung-kampung. Mereka memperkosa, mereka membunuh, mereka memelihara, saudara. 15 tahun anak-anak muda Irak lihat depan matanya. Ibunya diperkosa, ayahnya disembelih, rumahnya dibakar, saudara. Nah sekarang mereka marah, mereka ngamuk. 15 tahun mereka susun kekuatan, 15 tahun mereka rekrut anak-anak muda. Nah sekarang begitu mereka kuat, mereka serbu markas tentara, saudara. Mereka rebut senjatanya, mereka serbu markas polisi, mereka rebut senjatanya. Setelah mereka kuasa,
mereka deklarasikan negara sendiri, namanya Islamic State of Iraq and Sham. Mereka deklarasikan negara, walaupun dunia belum mengakui. Itu urusan dalam negeri mereka, urusan rakyat dengan pemerintah. Pemerintahnya boleh, rakyatnya ngamuk. Kenapa kita mesti ikut campur? Gak boleh kita ikut campur, saudara. Kenapa kita sekarang kebakaran jenggot? Awas, ISIS bahaya, ISIS penjahat, ISIS begini, ISIS begitu. Gak usah cerita, saudara. ISIS ada di Irak, bukan urusan Indonesia. Mereka rakyat yang sedang berontak kepada pemerintah yang boleh. Kenapa kita mesti ikut campur? Ya, kami dari FPI menolak ISIS. Banyak hal yang kami tolak, saudara. Satu, karena ISIS saat ini sedang perang sesama saudara muslim sendiri. Dua, kadang-kadang ISIS ini, saudara, lewat batas juga mereka pun juga ulama yang tidak sependapat dengan mereka. Tiga, ISIS juga overdosis. Saat ini makam-makam kuburan para nabi, para wali, saudara, mereka bom, mereka ratakan dengan tanah. Alasannya memerangi kemusyrikan. Tingkah laku ISIS semacam ini kita tolak. Tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bukan urusan kita ngegebuki kaki-kaki ISIS, saudara. Bukan urusan kita. Maka itu kemarin saya sampaikan kepada pemerintah di Jakarta, urusan ISIS masukin kotak aja, tutup aja, nggak usah dibicarakan, nggak usah nakut-nakuti rakyat. Rakyat tidak perlu takut dengan ISIS. Yang penting di Indonesia ini tegakkan keadilan, jangan zalimi rakyat, jangan rampas tanah rakyat. Kalau pemerintahnya adil, tentaranya baik, polisinya baik, saya mau nanya semua, apa perlu ada ISIS di Indonesia? Jawab yang ngomong, apa perlu ada ISIS di Indonesia? ISIS itu lahir karena kedoliman penguasa di Irak, saudara. Setelah dikembangkannya Saddam Hussein, negeri mereka diserang oleh Amerika, diruntuhkan, diporak-porandakan, minyaknya diambil, saudara. Saddam Hussein-nya dihukum gantung oleh mereka, saudara. Sekarang ini mereka melakukan pembalasan. Nah, kalau mereka melakukan pembalasan, itu urusan dalam negeri mereka, bukan urusan Indonesia. Betul? Betul? Jangan ikut campur, saudara. Jangan. Jadi, tapi saya setuju kalau pemerintah bilang di Indonesia nggak boleh ada ISIS. Silakan. Itu hak pemerintah, saudara. Nggak apa-apa. Orang Indonesia jangan ada yang berangkat ke sana ikut campur dengan ISIS. Saya setuju. Saya setuju dengan pemerintah. Tapi jangan kemudian menakut-nakuti rakyat dengan ISIS. Ikut gendang Amerika. Amerika caci maki ISIS, pemerintah ikut mencaci maki ISIS. Mau ngapain, saudara? ISIS urusan negeri orang, bukan urusan kita. MUI pun nggak usah terlalu banyak dan terlalu mendalam soal ISIS, saudara. Saya mau tanya sekarang masyarakat di sini, saya mau tanya jujur, kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, ibu kita diperkosa depan kita oleh tentara, bapak kita disembelih oleh polisi, umpama, saya mau tanya, kira-kira kita marah tidak? Marah tidak? Kira-kira kalau besok kita punya kekuatan, balas tidak? Bukan di Irak aja. Kalau di Indonesia pemerintahnya zalim, tentaranya jahat, polisinya jahat, besok polisi disembelih di jalanan sama rakyat, sudah. Tapi kalau pemerintahnya baik, adil, tentaranya bagus, polisinya bagus, apa iya rakyat musuhin pemerintah, sudah? Rakyat gak bakal musuhin pemerintah, sudah. Alhamdulillah di Indonesia tidak sesuai yang terjadi di Irak. Ya, kita akui oknum tentara ada yang jahat, oknum polisi ada yang jahat. Tapi kan kalau ketahuan mereka juga disidang, mereka ditangkap, mereka dipenjara, tangkap mereka dicopot, saudara. Berarti negara ini masih bagus. Kita belum perlu ada ISIS. Betul? Sekarang saya mau tanya sebaliknya. Kalau di Indonesia besok pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, rakyat dizalimi, umat Islam dibunuhi, perempuan diperkosa di mana-mana, kira-kira besok ISIS perlu ada nggak di Indonesia? Perlu ada tidak? Perlu ada tidak? Perlu, saudara. Nggak perlu ada ISISnya, saudara. Orang Purwakarta udah jadi ISIS semua. Bahkan bisa lebih sadis lagi, saudara. Kalau di sana polisi, tentara dipotong, disembelih oleh ISIS, jangan-jangan besok di Indonesia polisi dan tentara diiris-iris sama orang Purwakarta.
karena mereka berbuat Jahat. dan sekarang kita lihat Kapolsek kita peringatan begini datang, memberikan sambutan, mengajak kita semua untuk beriman bertakwa, jalan bersama para ulama dan kiai. Kemudian begitu juga kepala desanya jadi panitia lagi, ikut mengayomi daripada pengajian. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya, kalau begitu daerah sini perlu ISIS tidak? Perlu sudah. Kira-kira jelas tidak? Bu, tahu ISIS bu? Tahu ISIS tapi sosis? Dapur banyak sosis ya tahu.